Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya sedang berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup Oke, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman saya ya, yang bernama Kang Iwan. Kang Iwan yang berada di Iwan Setiawan ya. Kalau nggak salah Kang Iwan itu orang Tasik ya Kang? Iya, kelah-kelahnya sekedap. Jadi Kang Iwan itu orang Tasik dan dia itu punya pertanyaan begini katanya, pertanyaan kurang iya, kamera tengah jedog. Kelah-kelah sebentar ya. Iya, kunaon kamera goblok. Nah, jadi begini katanya pertanyaan dari Kang Iwan teh, katanya tenong, kena bagaimana sih cara cepat untuk menurunkan murai batu over birahi ya, seperti itu. Over birahi itu disebabkan karena kekencengan extra fooding ya Kang. Jadi extra fooding yang kita berikan itu terlalu keras, terlalu kenceng, terlalu banyak ya. Baik itu dari jangkrik, dari ulat Hongkong maupun dari kroto ataupun cacing tanah kalau kita suka memberikan cacing tanah. Jadi untuk ciri-cirinya itu, ciri-ciri murai batu yang over birahi itu dia itu gacor-gacor. Cuma gacornya itu gacor gelondongan, ya. Kalau menurut bahasa peternakan gacor gelondongan itu gacor tapi hanya lirih-lirih memanggil pasangannya, ya seperti itu. Itu si Sadut sudah mulai ada perubahan, dia sudah mulai responsif, tapi tidak saya dekatkan dengan si Semok. Si Sadut saya taruh aja di dapur, dikarenakan kalau dekat sama si Semok dia itu bukan gacor, dia itu malah kasih Semok teh, si Semok si Semok gering oge sia gablak Sadut tengah cedog. Jadi ciri-ciri murai batu yang over birahi itu biasanya dia itu yang paling signifikan, yang paling gampang sekali dilihat oleh para pemula, biasanya dia itu ngembangin bulu, baik itu bulu dada, bulu sayap, buntutnya. Ini buntut ya, ini ada yang putihnya ya di sini yang nyongcelo itu Kang. Nah itu juga dikembangin sama dia ya. Dan juga dia itu kalaupun dia gacor, bunyi, ngoceh, dia itu ngeriwik. Ya, ngeriwik, jadi tidak ngeplong, jadi tidak mengkristal suaranya itu, jadi tidak jernih, tidak bening. Jadi kalaupun dia mau bunyi, dia mau gacornya itu ya bunyinya itu cuma bunyi gelondongan seperti itu, bunyi-bunyi lirih-lirih memanjakan si kesayangan, iya, memanggil-manggil betinanya. Jadi dia itu ya seperti ini, dia itu diem ngembang-ngembangin bulu dan juga dia itu tidak responsif seperti itu. Iya. Dan kalau kita melihat ya, kalau kita pernah punya burung lowo, dia itu seperti burung lowo. Jadi dia itu cuma diem sambil budig-dig begini, bulunya itu kalah mucicrit anjing yang ditakol berteke ku aing. Terus dia itu ngembang-ngembangin bulu sambil pepeyekehan. Iya ada. Gede teuing birahi. Apakah bagus kalau burung yang gede birahi diternakan? Tidak. Justru jelek juga yang gede birahi. Kalau ini kan ngomongin jantan, iya. Jadi adapun juga ciri-ciri yang lainnya itu yang gampang sekali dilihat sambil dia ngembang-ngembangin bulu ya si burung murai batu tersebut, dia juga nya becek. Ya, becek jadi becerek podolna teh. Ngomong-ngomong podol. Ya jadi nya itu becek ya seperti itu. Sampaikan begitu kamu melihat iya. Karena kalau burung sakit itu ya burung tidak stabil itu birahi dan emosinya itu biasanya dia itu memberikan sinyal ya, memberikan ciri-ciri tersendiri ya seperti itu. Dia juga kurang responsif. Jadi kalau Akang sudah melihat ciri-ciri seperti itu, Akang langsung aja turunkan extra foodingnya ya. Sebelum Akang menurunkan extra fooding, Akang mandikan dulu dia. Mandinya kapan nong? Ini over birahi. Kalau over birahi Akang mandinya sore aja ya. Mandikan dia itu sore untuk meredam birahinya. Mandi jam berapa nong? Sore itu kan sore teh panjang waktu nate jam 4. Atau Akang kalau mau ya, Akang kalau ada waktu mandi malam. Mandi kembang tengah peting anjing jempes ya bisa dipalengpeng.
Jadi dia itu mandikan saja malam, Kang. Mandi malamnya itu sekitaran jam 7 aja kalau Akang mau. Tapi kalau kata Akang teh, aku jam 7 tidak mungkin mengurus burung dikarenakan mama menunggu, seperti itu. Akang mandikan saja sore jam 4 sore ya. Setelah dimandikan baru Akang turunkan extra foodingnya. Ya, seperti itu. Biasanya kalau saya menurunkan extra fooding, saya memandikan dulu si burung. Gunanya untuk apa, Nong? Supaya burung itu tidak macet bunyi ya. Jadi dia itu seolah-olah lupa dengan settingan lama ya, seperti itu. Makanya kalau saya mau menurunkan extra fooding, saya mandi. Mau mandi pagi, mau mandi sore, itu untuk menurunkan extra fooding. Berbeda halnya dengan mandi dengan over emosi. Maaf ya, karena kan perbedaan over emosi dan over birahi itu sebenarnya tipis, cuma penanganannya sangat amat sangat berbeda. Kalau burung yang over emosi, dia itu responsif, gacor, dia itu dar dor cak kesini. Cuma dia itu saking dia emosi, kekencengan emosinya, over itu sama dengan kelebihan ya. Jadilah dia itu patah-patah itunya, bukan goyangnya yang patah-patah, gacarannya itu jadi tidak tuntas, lagunya itu tidak tuntas karena dia itu kelebihan. Jadi dia itu nebrak jeruji sama oper birahi juga, dia itu nebrak jeruji, mau dia itu neplok jeruji, sama, hampir sama ada sebenarnya mah. Cuma kalau untuk menurunkan over emosi, kita mandinya di pagi ya, untuk meredam, seperti itu. Kalau untuk over birahi, Kang, ini kasus di over birahi, Akang mandikan saja, mandinya itu mandi sore atau mandi malam untuk meredam emosi. Sedangkan untuk menaikkan emosi, untuk menaikkan birahi, kita biasanya pemandiannya itu mandi pagi. Tapi kenapa itu over emosi dimandikan pagi? Dikarenakan dia itu jadi tidak mau mandi. Ya, seperti itu. Jadi makanya kita mandikan pagi hari saja. Setelah mandi diangin-anginkan, jangan dulu dijemur untuk yang over emosi. Ya, seperti itu. Kembali ke over birahi. Dan untuk pengembunan juga sama. Pengembunan bisa menurunkan over emosi ataupun over birahi. Jadi akan lakukan saja pengembunan ya. Pengembunan juga sangat baik untuk motoriknya, tapi juga pengembunan sangat bagus untuk mengembalikan, untuk meredam yang over emosi atau over birahi. Itu bagus pengembunan, dikarenakan pengembunan itu kan sifatnya itu pagi-pagi itu rileks, udara sejuk, jadi dia itu enak untuk dia itu, jadi dia itu merasa tenang, jadi tidak stres ya, seperti itu. Dan biasanya kalau saya burung yang over birahi itu tidak didekatkan dengan masteran, dikarenakan dia akan tambah ngelowo, dia akan tambah ngeriwik, dia akan tambah diem, gak bakalan bunyi, enggak, dia cuma bunyi-bunyi memanggil si betina ya, seperti itu. Lah urang we tukar kasmaran begitu kan, kita juga malahan udar adur dengan bikang, aneh ngomong-ngomong bikang bulan puasa ya, seperti itu. Dan untuk cara pengembunannya ini saya akan perlihatkan kalau saya sedang mengembun ya. Check it out, sok tingali lah. Jadi ini Kang, saya mengembunkannya setelah sahur aja ya, sekitar jam 4 pagi saya mengembunkan si burung murai batu. Dan ini juga dia itu ngembangin bulu, dia itu bukan berarti ini sedang over birahi, melainkan dia itu kurang penjemuran, dikarenakan dia itu selepas mabung, jadi saya belum begitu kencang menjemurnya, takutnya dia itu kaget ya. Jadi ini saya embunkan sampai jam 6 pagi saja ya. Setelah jam 6 pagi kita angin-anginkan. Untuk mengangin-anginkannya kita jangan angin-anginkan di bawah ya Kang, soalnya nanti takutnya dia itu gacor di bawah. Jadi pas Akang ada minat untuk menggantangkan, nanti dia itu akan bocor ya, dikarenakan gacornya di bawah ya, seperti itu anjir. Ya seperti ini, sambil kita angin-anginkan. Untuk roll seperti ini saya paling suka, meskipun dia belum ada tenaga yang full, dia itu belum ngotot ini bunyi, tapi saya sudah suka.
Jam 7 pagi kita kasih pakan. Setelah kita kasih pakan, saya mandikan dia. Setelah dimandikan, barulah jam 9 atau jam 9 lah kita jemur ya. Setelah itu, setelah dijemur, kita angin-anginkan lagi, full kerodong lagi ya, seperti itu. Itu gunanya untuk menaikkan emosi dan menaikkan fighternya ya, supaya bunyinya itu ada tenaga. Ini belum ada emosinya, ini masih kurang. Ini bunyi belum pasang dada, jadi dia itu belum ada fighternya, belum dapat ini. Aduh, masih harus didongkrak. Oke, jadi setelah diembunkan seperti itu, kita turun-turunkan extra fooding. Dan untuk yang over birahi, untuk meredam birahi, saya memberikan cacing. Kenapa memberikan cacing? Cacing kan katanya untuk menaikkan emosi dan untuk menaikkan birahi. Ada manfaat lain dari cacing tanah itu, yaitu untuk meredam birahi. Dikarenakan cacing itu bagus untuk imunitas, jadi bagus untuk kekebalan tubuhnya. Iya, seperti itu. Kasih saja cacing 1 minggu 2 kali. Tapi untuk kroto, Kang, usahakan kalau yang masih dikasih kroto, pangkas aja. Jangan dikasih kroto dulu. Untuk yang over birahi, pangkas. Kroto itu untuk menaikkan birahi. Meskipun dia bagus untuk gacoran, pangkas aja dulu. Setelah dia kelihatan responsif, setelah dia kelihatan birahinya stabil, semuanya stabil, baru kita kasihkan lagi krotonya ya. Usahakan kalau mau menaikkan extra fooding juga mandikan dulu. Iya. Mau menurunkan, dimandikan. Mau menaikkan lagi, dimandikan lagi. Itu gunanya supaya dia itu melupakan settingan-settingan yang lama. Ya, seperti itu. Ini si Sadut kemarin saya obrak-abrik settingannya, makanya saya tidak perlihatkan dia. Dan juga saya kalau mau ngonten, saya jauhkan saja dia dari area sini, dikarenakan takutnya dia itu ngeriwik, dia itu lirih-lirih, dikarenakan settingan yang belum pas saya setel ya, seperti itu. Di setel kubalik settingan ya, iyalah, settingan sama dengan rawatan, bos. Jadi kita nyetel lagi ulang dari mulai pakan segala macem ya, seperti itu. Ini untuk si Sadut kemarin juga sama. Si Sadut kencengan extra fooding dari yang punyanya. Dia dikasih pakan jangkrik 9 setiap harinya, saya acak lagi. Dia sekarang nginjak di 5 ya, dikarenakan takutnya dia itu kekencengan extra fooding ya. Lalu bagaimana dong ciri-ciri burung murai yang stabil emosi, birahi dan fighternya? Dia itu terlihat, dia itu gacor ya, gacor, pasang badan, jiwa petarungnya ada, mentalnya ada, dia itu stabil. Stabil bukan berarti emosi dan birahi sama, tidak. Stabil untuk gacoran, emosi lebih tinggi, emosi setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan birahi. Berbeda halnya dengan stabil dalam hal untuk peternakan. Untuk peternakan, birahi lebih tinggi, sedangkan emosi di bawah. Tapi untuk gacoran, emosi di atas, birahi di bawah. Anjing ngomong-ngomong birahi bulan puasa, baiklah saeutik. Dan dia itu kalau yang stabil ya, stabil emosi, birahi dan fighternya, di samping dia gacor, dia juga singset, responsif. Jadi setiap ada masteran, setiap ada gesekan, dia tuh merespon langsung, gacor langsung, dia pasang badan karena dia takut. Dia sang penguasa ya, takut daerah kekuasaannya dikuasai oleh burung-burung yang lainnya ya, seperti itu. Dan juga dia itu tampil dengan performa yang bagus kalau burung yang stabil itu ya, seperti itu. Jadi overall untuk keseluruhan burung murai batu yang over emosi itu terlihat dari dia itu ngembang-ngembangin bulu, baik itu bulu dada, bulu sayap, bulu buntut, bulu ekor, semuanya dikembang-kembangin. Dan juga buntutnya tidak diam, tak-tak-tak-taknya itu lebih cepat untuk yang over emosi, over birahi ya, maaf. Dan juga dia itu sering seperti ngelowo dia itu. Kalau menurut saya dia itu seperti burung ngelowo, dikarenakan dia itu sekalinya mau gacor, sekalinya dia mau bunyi itu lirih, ngeriwik. Ya, seperti itu. Lalu untuk burung terlihat juga ya, dia itu dari kotorannya juga becek, dan juga dia itu gacornya itu gacor gelondongan ya. Gelondongan itu cuma memanggil-manggil pasangannya saja ya, seperti itu. Oke, Kang Iwan dari Tasik, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk Kang Iwan Setiawan, untuk Kang Wawan Hermawan, dan untuk Kang Yayat Hidayat ya, itu biasanya ciri khas dari orang Bandung, Garut, dan Tasik ya, seperti saya. Saya orang Garut ya.
Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logot untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Itu hanya rawatan dan settingan saya ya Kang. Semoga bisa bermanfaat buat Akang. Dan untuk solusinya untuk menurunkan over birahi, biasanya saya itu memandikan di sore hari, memangkas ekstra puding jangkrik, ekstra puding ulat Hongkong, dan juga kroto saya tidak kasih dulu, dan juga saya memberikan cacing tanah 1 atau 2 kali dalam seminggu itu untuk meredam birahinya ya. Dan untuk itu juga saya mengembunkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.